Esensi dari pemilu itu adalah merebut dan mengakumulasi kekuasaan. Kalau kemudian tiba-tiba yang kalah juga jadi menteri, jadi untuk apa pemilu Ya, ngapain itu? pemilu? Kalaupun toh partai-partai politik yang kalah dan menang mau berkoalisi, tanya ke basis konstituen mereka. 24% yang pilih Anies dan Muhaimin, tanya, setuju nggak kalau partainya ini bergabung dengan Prabowo? Saya kira kan PKB, PKS, dan Nasdem. Nasdem itu perlu dikasih pelajaran sekali-sekali lah. Apa itu maksudnya pelajaran? Jangan selalu enak berjuang dengan berbagai macam orasi, tiba-tiba kalah, mau gabung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sejahtera juga buat seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Ini kita sudah seperti radio dan televisi ya, dimanapun berada. Abang nih pengantarnya sudah kayak Ayatullah Khomeini aja. Selamat datang Mas Adi Praitno. Wah, Siap Bang, terima kasih undangannya. iya, Ini seperti rumah sendiri aja. iya. Saking rumah sendirinya makan pun dikasih temen tahu aja. Iya. Ini Mas Adi lama kita nggak ketemu ya. Ya, ya. Dan nampaknya situasi politik nasional ini semakin tegang. Hmm. Padahal kan sebenarnya Pilpres sudah selesai ya. MK sudah putuskan, KPU sudah menetapkan. Tetapi seperti belum selesai nih. Ya, ada yang merasa terganggu, ada yang mengganggu, kan kita lihat. Ini kan katanya menunggu PT UN lagi. Petun ya. Petun ya. Nah, apa PT UN ini berpengaruh nggak terhadap Prabowo? Ya tak ada pengaruh apapun sebenarnya. Tapi kan secara politik bisa dimaknai bahwa ini sebagai upaya untuk mencari keadilan ya bagi pihak-pihak yang menuduh pemilu di 2024 ini penuh dengan kecurangan, ketidakadilan, manipulatif dan seterusnya. Bahwa secara regulatif misalnya MK sudah selesai. Ya. Kemudian KPU sudah menetapkan, bukan hanya mengumumkan ya, Iya, menetapkan. tapi sudah menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih, itu nggak bisa dibantah dan nggak bisa disela oleh apapun. Tapi kan secara politik ketika petun itu berlanjut, ini pesan politiknya bahwa persoalan Pilpres nggak selesai serta-merta setelah MK dan KPU memutuskan segala-galanya. Partai seperti PDIP masih meyakini bahwa mereka mencari keadilan di PT UN dengan beberapa blade atau gugatan-gugatan materi terkait dengan pemilu sebagai legitimasi bahwa sebenarnya di 2024 ini penuh dengan ketidakadilan dan kecurangan. Kan itu saja. Ini yang saya kira memang pesan politiknya yang harus dibaca. Mungkin bagi partai-partai yang lain selesai. Bagi PKB, bagi Nasdem, bagi PKS, mereka sudah mengucapkan selamat. Dan bahkan dalam banyak hal, publik mengaitkan bahwa soal kemungkinan tiga partai ini akan berkoalisi dengan Prabowo. Tapi tidak dengan PDIP. Iya. PDIP itu ya terkesan memang tak ada sungkan-sungkannya, tak ada takut-takutnya untuk tak diajak untuk berkoalisi gitu loh Pak. Kalau PDIP misalnya masih punya keinginan dalam tanda kutip ya, untuk diajak berkoalisi dengan Prabowo, ya tentu saja agak jaim sikap politiknya. Iya, iya. Nggak lagi kritis, nggak lagi galak, tidak lagi menuduh bahwa pemilu 2024 itu penuh kecurangan, apalagi harus misalnya ke PT UN. Sikap politik PDIP semacam ini sebenarnya menebalkan satu keyakinan, pilihan politik PDIP ingin di luar. Nggak peduli mau diajak atau tidak diajak. Karena bagi PDIP di luar itu adalah pilihan politik yang pernah dilakukan ketika SBY ya berkuasa selama 10 tahun. 10 tahun, ya. Jadi ini yang kemudian disebut orang ya mencari jalan keadilan ya sampai tuntas. Kalau tidak salah Prabowo juga melakukan hal yang sama dulu 2014. Bagi saya ini hak konstitusional saja, Bang. Iya, Ada pesan politik yang ingin disampaikan bahwa
luka politik yang ditinggalkan di 2024 ini cukup mendalam. Hmm. Sehingga perlawanannya hingga tuntas. MK sudah selesai, KPU juga selesai, ada satu instrumen lagi namanya petun, juga ditempuh. Kalau masih ada lagi, pasti akan ditempuh, Bang. Ini yang disebut dengan perjuangan tanpa akhir. Iya. Kita nggak tahu lagi nanti habis ini apa lagi ya. Nah itu dia, ini yang terakhir, Bang. Ini yang terakhir nggak Ini ada yang lagi. terakhir, udah nggak ada. Kalau upaya hukum ini yang terakhir. Udah yang terakhir. Tapi kalau upaya politik kan kita nggak tahu. Mm-mm. Ya, bisa lagi MD3 berubah. Iya kan? Nah, kalau MD3 begini. Kalau kita mengacu pada hasil pemilu di 2014 ya, PDIP sebagai pemenang Pileg itu otomatis mendapatkan jatah ketua DPR saat itu. Iya. Itu menegaskan bahwa ini sesuai dengan regulasi. Tapi karena konstelasi politik yang cukup panas saat itu, di mana partai-partai pendukung Jokowi, PDIP salah satu di dalamnya, kan kalah kuat di parlemen dengan pendukungnya Prabowo Subianto. Makanya revisi Undang-Undang MD3 diubah. Itu menunjukkan apa? Bahwa hubungan PDIP dan Gerindra, Prabowo Subianto saat itu tidak baik-baik saja. Efeknya apa? PDIP nggak dapat ketua DPR. Diberikan kepada partai-partai koalisi pendukungnya Prabowo Subianto. Ada Golkar di situ. Zulkifli Hasan. Iya, kemudian ada PAN. Kalau ketua DPR-nya Setnov kalau tidak salah. Oh, DPR ya. DPR-nya, kalau MPR-nya Pak Zul. Wakilnya kan ada Fadlizon, ada Fahri Hamzah. Yang kalah pilpres tapi kuasain PAN parlemen. ada juga itu ya. Iya, itu artinya ada hubungan yang tidak harmonis antara pihak yang kalah pemilu dengan pemenang pemilu, PDIP, Jokowi, dan yang lainnya. Kalau hari ini misalnya Undang-Undang MD3 itu tidak diubah, orang akan berkesimpulan sejauh ini hubungan Megawati, PDIP dengan Prabowo dan Gerindra baik-baik saja. Baik-baik saja. Karena kalau tidak baik-baik saja bisa diubah ini barang. Kan begitu jalan ceritanya. Tapi kan kalau tidak dirubah ya orkestrasinya agak repot ya. Misalnya begini, PDIP berada di luar kabinet, ya kan? Abang nggak manas-manasin kan ini kan? Enggak. Oh enggak ya. PDIP berada di luar kabinet. Kemudian dia menjadi ketua DPR. DPR. Tapi wakilnya kan di situ ada Gerindra, ya. Di situ nanti ada siapa lagi? Ada Golkar. Ya kemungkinan Nasdem ya. Nasdem, PKB. PKB. 5 lagi kan? Nah ini kan boleh kita bilang campur aduk kan nih antara yang koalisi dengan di luar koalisi kan. Kalau sekarang kan memang sama-sama satu koalisi semua nih. Ya. Nah ini menurut saya ini agak merepotkan gitu loh. Kalau MD3 tidak dirubah. Jadi maunya abang diubah. Kalau dirubah itu kan berarti dengan pemilihan kan. Oh iya. Mekanismenya di DPR. Ya. Ada yang mengusulkan dan dibahas ya, di fraksi-fraksi dan paripurna. Ya tapi itu panjang lagi memang. Ya intinya apa? Kalau ada usulan-usulan untuk merevisi Undang-Undang MD3 di tahun ini misalnya, ini tentu akan dikaitkan bagaimana ada hubungan tidak harmonis antara pemenang dengan yang kalah, ya, terutama PDIP dalam hal ini. Ya. Dan kalaupun toh Undang-Undang MD3-nya tidak diubah, Bang, ya, jatah ketua DPR tetap PDIP. Ya publik juga akan melihat sejauh mana misalnya PDIP itu mengorkestrasi kekuatan politik parlemen. Jadi sekalipun ketuanya itu dari PDIP, tapi wakil-wakilnya itu adalah non-PDIP, belum tentu juga akan menjadi faktor determinan. Iya. Gitu ya. Karena kan nanti ditentukan juga oleh ketua fraksi ya. Ketua fraksi, wakil-wakil yang lain. Iya. Karena kan keputusan politik di DPR ini kan kolektif kolegial, tidak personal, tidak satu orang. Jadi sebenarnya kalaupun toh yang jadi ketua DPR tetap kembali dimiliki oleh PDIP, saya kira tidak akan mengubah konstelasi politik apapun. Iya itu memang, tapi artinya secara politik tidak mempengaruhi. Tapi kan orang melihat bahwa dari pandangan yang lebih sempit lagi, ya artinya aneh gitu. Ya. Sementara kan kita ingin membangun satu antar institusi ini kan harmonis kan. Tetapi kalau misalnya yang menjadi ketua DPR ini bukan dari koalisi Prabowo,
gitu. Ini kan maksud saya tidak ada dalam kabinet ya, Ya, ya. tidak mesti berkoalisi, tetapi memang ada di dalam pemerintahan Prabowo. Prabowo, Nah, ini memang ada ganjalan kecil sih, tidak besar tapi kecil pasti ada kan, karena bagaimanapun di dalam memutuskan apakah rancangan undang-undang atau satu keputusan-keputusan yang antara pemerintah dengan DPR itu kan tetap dipimpin oleh ketua. Kemudian dia mewakili lembaga ini secara internasional kan. Iya. Nah, bagaimana pesan-pesan dari pemerintah itu bisa disampaikan kepada masyarakat internasional, kepada negara-negara yang lain? Itu memang agak repot. Jadi memang kalau saya sih anjurkan, udahlah PDIP gabung aja lah biar nggak capek-capek kan. Ya kalau PDIP bergabung dengan Prabowo, maka partai-partai lain tidak relevan. Terutama maksud saya yang disebut tidak relevan itu partai yang kalah pemilu yang lainnya. Jadi partai seperti PKB, Nasdem, PKS, udah nggak ada artinya. Cukup dengan PKB, sudah mayoritas koalisi parlemennya. Cukup dengan PDIP. Iya, artinya kalaupun toh ingin merangkul pihak politik yang kalah, kalau memang ya ini bertemu, Prabowo, Megawati, PDIP berkoalisi, 3 partai lain, PKS, Nasdem sama PKB, nggak penting-penting amat jadinya Bang. Kalau untuk kebutuhan mengamankan kepentingan parlemen. Ya, saya kira kan PKB, PKS, dan Nasdem itu perlu dikasih pelajaran sekali-sekali lah. Ya kan? Apa itu maksudnya pelajaran? Ya artinya jangan selalu enak berjuang dengan berbagai macam orasi, ya kan, statement, tiba-tiba kalah mau gabung lagi, ya kan. Nah, jadi menurut saya nggak perlu. Kalau saya dari dulu memang mazhabnya hitam putih. Ya. Meski ini tidak dikenal dalam sistem presidensialisme multipartai seperti Indonesia. Ya. Karena dalam sistem presidensial multipartai seperti di Indonesia, Bang, hari ini teman, besok kawan. Ya. Hari ini teman, besok lawan. Hari ini lawan, besok teman. Itu yang terjadi kan? Ya, ya. Tapi saya selalu mengatakan dari dulu, ya mbok sekali-kali negara ini perlulah eksperimen. Bahwa yang kalah itu biarkan berada di luar, berjalan di tempat yang sunyi, menikmati betapa pahitnya kalah dalam politik itu, tidak punya akses ekonomi, tidak punya akses politik, dan satu hal, supaya pemilu itu ada gunanya. Kan Bang Zulfan juga sering ngomong ke kita dulu, waktu ada pelatihan-pelatihan kan, esensi dari pemilu itu adalah kompetisi, persaingan. Esensi dari pemilu itu adalah merebut dan mengakumulasi kekuasaan. Kenapa orang ikut pemilu? Ingin jadi presiden. Ingin kuasai menteri-menterinya. Secara alamiah. Kalau kemudian tiba-tiba habis pemilu, yang kalah juga jadi menteri. Jadi untuk apa pemilu itu? Ngapain pemilu? Kita udah bahas berapa kali itu kan? Betul. Ini yang sebenarnya harus dipikirkan. Nah yang kedua Bang, partai-partai ini kenapa membentuk koalisi politik? Mereka ingin menunjukkan bahwa koalisi dan pilihan politik mereka di Pilpres itu benar dan menang. Partai seperti Demokrat misalnya, ketika memutuskan bergabung dengan Prabowo, kan ingin bilang ke PKS, ingin bilang ke Nasdem, ingin bilang ke PKB, bahwa Demokrat bergabung dengan Prabowo itu pilihan yang rasional. Bukan hanya Prabowo yang jadi presiden dan Gibran jadi wakil, tapi Demokrat juga berhak untuk jadi menteri. Jadi menteri itu butuh privilege, kemewahan, butuh perjuangan. Kan begitu Bang? Kalau tiba-tiba yang kalah juga jadi menteri, kemewahan dapat menteri itu nggak ada artinya. Itu artinya orang nggak perlu ribut-ribut, orang nggak perlu berkoalisi, tidur aja, kalah saja, merem saja jadi menteri. Jadi menteri. Ada perwakilan di kabinet. Contohnya begini, kan AHY ingin bilang bahwa Demokrat ke depan akan menjadi bagian dari kekuasaan. Partainya akan dapat sejumlah menteri. Kan boleh dong ngusung dada, boleh dong bangga dong. Ingin bilang, kau yang kalah, diamlah di luar. Kau yang kalah, jadilah oposisi. Tapi kalau tiba-tiba yang kalah juga jadi menteri, mereka kemudian balas tuh omongan AHY dan Demokrat. Aku aja tidur saja bisa jadi menteri ini. Iya kan, aku kalah saja bisa jadi menteri. Jadi tak perlu juga gaya-gayaan. Kalau hanya ingin sekedar jadi menteri, petentang betente. Kan itu nggak fair menurut saya.
Ya itulah, makanya kembali lagi kepada Prabowo ya, kebiasaan-kebiasaan ini jangan diulangi. Iya kan? Kebiasaan ini jangan diulangi dan harus mempunyai sikap tegas. Kalau memang membutuhkan suara di atas 50%, kalau udah cukup stop. Nggak perlu sampai 80%. Ya Ya kan? kalau teorinya Bang, orang seperti Dan Slater yang meneliti tentang sistem politik di Indonesia, teori dasar koalisi itu minimal aja. 50% plus sekian. Ya, Kalau tujuannya hanya itu, saya kira partai seperti PDIP cukup. lebih malah. Lebih ya, Ya. nambahnya lebih. Atau partai seperti PKB saja cukup. Partai seperti Janganlah Nasdem saja PKB biar di cukup. luar aja. Oh gitu ya. Ya, jangan. Artinya apa? Yang ingin saya katakan, di antara 4 partai yang kalah pemilu ini, cukup ambil satu aja. Ya, ya. Udah plus 1 itu, Pak. Iya, sekarang kan dia 48. Iya, tambah satu partai lagi sudah Udah 50. 60. Tapi Kalau ngambilnya itu kan jadi 76. ya kalau saya sih Bang, di antara 4 partai politik yang kalah ini, kalau memang bisa ini diolah barang semuanya, memang lebih seksi hanya PDIP yang diajak. Iya. PDIP ini kan kalau jadi oposisi, pengalamannya panjang lah ya. Mereka punya resource. Aktivis-aktivis yang jadi pengurus partai di situ juga berpengalaman. Dan mereka memang sering memberikan warna dalam perdebatan-perdebatan manapun, termasuk di parlemen. Jadi repot ngadepin PDIP ini kalau jadi oposisi, apalagi posisinya sebagai partai pemenang pileg. Iya, iya, iya. Kalau Nasdem, kalau PKB gitu ya, ataupun PKS, warna oposisinya tidak terlampau kuat, tidak terlampau ketara. Dua partai, PKB dan Nasdem, belum memiliki historisitas sebagai oposisi. Itu yang belum kelihatan. Eksperimen itu tentu wajar mungkin ya, bisa dicoba. Tapi kalau melihat kecenderungan dari Prabowo, ini koalisi bukan hanya untuk mengamankan 50% plus 1 parlemen, Bang. Tapi ingin merangkul semua kalangan Iya, politik. iya. Itu yang disebut dengan koalisi gemoy. Istilah kerennya itu ini koalisi mayoritas. Iya. Itu ilmuwan-ilmuwan politik menyebut bahwa semua kekuatan politik yang kalah sekalipun dirangkul, itulah yang disebut dengan koalisi mayoritas. Karena Pak Prabowo diidentifikasi sebagai dengan gemoy, ini koalisi gemoy besar gitu ya. Tentu tujuannya ada apa? Satu, ini soal stabilitas politik Iya, aja. Nggak ada rongrongan, nggak ada gangguan, nggak ada resistensi, nggak ada protes-protes, nggak ada nyinyir-nyinyir, dan nggak ada bully-bully. Itu aja. Jadi politik Indonesia ini kita beri istilah apa ya? Artinya kan kalau di negara-negara lain itu kan jelas ya, antara partai yang kalah oposisi terus yang menang memerintah kan gitu. Itu kan jelas itu batas-batasannya. Tapi kalau kita lihat di Indonesia ini kan sering nggak jelas. Jelas sih sebenarnya, Bang. Kan ada penjelasan akademiknya. Praktek dan model kepartaian kita di Indonesia ini mirip praktek politik kartel. Apa itu praktek politik kartel? Meniadakan persaingan dan mengutamakan kerjasama politik. Batas-batas ideologi dihilangkan. Persaingan sekadarnya saja. Ramai, panas hanya jelang pilpres dan pemilihan. Setelah itu, pilpres usai, berkongsi satu sama yang lain. Yang penting kekuasaan itu bisa terdistribusi secara merata, tak ada yang kemudian mengganggu, tak ada yang kemudian merasa ditolimi. Semuanya kolektif secara kolegial bisa mengakses sumber-sumber kekuasaan ekonomi dan politik untuk mengamankan kepentingan politik masing-masing. Itu politik kartel. Ya, iya, tapi kan yang dirugikan rakyat kan. Nah itu. Nah, kalau kita bicara siapa yang dirugikan ya rakyat yang dirugikan. Mereka disuruh diperalat, dimobilisasi, ya kan? Betul. Untuk mendukung salah satu pihak gitu loh. Tetapi ternyata setelah selesai pemilu mereka negosiasi. Ini konstituen dan rakyat ditinggalkan. Nah, ini kan yang nggak bagus tuh begitu. Ya, Jadi kalau- pendidikan politik menurut Bung Adi ya, sistem kartel ini pendidikan politik kepada rakyat bagus nggak? Saya kan selalu mengatakan, kalaupun toh partai-partai politik yang kalah dan menang mau berkoalisi, syaratnya satu, Bang. Tanya ke basis konstituen mereka. Jadi partai yang menang, pendukung Prabowo Subianto, tanya ke konstituennya, rela tidak pendukung mereka itu menerima partai seperti PDIP, partai seperti PKB, kemudian PKS, dan Nasdem berkoalisi. Kalau mayoritas pendukung partai itu menolak, jangan lakukan.
termasuk partai politik yang kalah. Jadi kalau Nasdem misalnya atau PKB misalnya yang belakangan ini dikaitkan soal kemungkinan bergabung dengan Prabowo, tanya dong ke konstituennya. Ya. Boleh tidak ini berkoalisi dengan Prabowo dan Gibran yang dituduh sebagai hasil pemilu kecurangan kan gitu loh Bang. Kalau konstituennya tidak berkehendak, jangan ikuti. Partai selama ini selalu mengklaim atas nama rakyat. Partai selama ini selalu bicara atas nama rakyat. Kita ingin bukti juga. Coba kau tunjukkan ke kita-kita. 24% yang pilih Anies dan Muhaimin, tanya, setuju nggak kalau partainya ini bergabung dengan Prabowo? Per hari ini saya hakul yakin 1.000.000%. Nggak mungkin setuju mereka itu. Iya. Dan kalau kita lihat komentar-komentar di YouTube ya, hampir mayoritas tidak setuju juga PDIP masuk ke dalam Betul. kabinet, kemudian Nasdem, PKS dan ya PDIP ya, PKB. PKB. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kalau kita lihat dari sudut pandang konstituen, mereka menolak. Betul. Nah, jadi kan satu hal lagi gini Bung Adi, yang uniknya ini ya, ketika menjelang Pilpres, itu kan lembaga survei diminta terus untuk memberikan hasil surveinya, calon mana ini dukungannya berapa persen kan gitu. Sekarang setelah terpilih mereka tidak minta lagi lembaga survei. Harusnya lembaga survei itu diminta untuk seperti Bung Adi bilang tadi, coba cek dong konstituennya, disurvei berapa persen mereka yang setuju, yang kalah bergabung, dan berapa persen yang tidak setuju. Ya karena memang kalau soal koalisi itu keputusan elit Bang. Bukan keputusan rakyat, itu bukan keputusan pendukung. Jadi dalam banyak hal memang apa yang dibilang oleh Robert Michel bahwa praktik politik kita itu adalah sangat oligarkis, hanya dikendalikan, ditentukan segelintir elit, ketum, sekjen, dan bendahara. Itu yang memutuskan keputusan politiknya. Oleh karena itu, ya kalau partai-partai yang kalah dalam pemilu ini mau berkoalisi dengan Prabowo dan Gibran, sekalipun pendukung, konstituennya nggak setuju, ditinggal. Ya itu pasti. Ditinggal. Karena rakyat ini bagi partai politik sangat pendek memorinya. Hari ini mereka tidak setuju, partai-partai yang mereka pilih itu berkoalisi dengan pemenang, tapi jelang pemilu nanti mudah memaafkan. Tapi meski begitu mestinya elit kita nih ngasihlah edukasi. Apalagi money politik mau dihalalkan. Itu dia. Itu lebih bahaya lagi. Itu lebih menyeramkan. Iya itu saya nggak habis pikir juga ya. Mungkin itu sebatas celetukan bercanda ataupun nadanya satir. Tapi kan publik menganggap soal usulan legalitas politik uang itu adalah suatu hal yang serius. Kalau saya membaca konteksnya dua hal ya. Pertama, ini sebagai salah satu bentuk kritik bahwa pasca reformasi ketika ada pemilihan presiden secara langsung, kemudian pilkada secara langsung, termasuk sistem proporsional terbuka dalam pileg, itu politik uang memang cukup masif dan dilakukan oleh semua orang. Nah yang kedua yang paling penting, ini bentuk pengakuan kejujuran Bang, dari seorang politisi. Sekalipun politik uang itu diharamkan dalam setiap pemilu, tapi nyata itu dilakukan dan bisa dipastikan oleh semua calon dilakukan. Dan penyelenggara pemilu dalam konteks ini Bawaslu, tak satu pun mungkin bisa diungkap hingga tuntas betapa bahayanya politik uang itu. Oleh karena itu, sekalipun rakyat misalnya per hari ini tidak mau partai dan jagoan mereka yang diusung kalah dan kemudian bergabung dengan yang menang, marah-marah dan ngamuk-ngamuk, tapi karena efek dari politik uang, lupa mereka nanti semua. Iya, lupa, pilih lagi. Ya, oleh karena itu, inilah yang kemudian kita memang agak rumit bagaimana membangun satu sistem politik yang ajak, demokratis, dan terbuka ke depan. Dan pastinya ini nggak ada pendidikan politik yang bagus. Bang, jujur saja, saya kan ngajar banyak kelas nih. Saya ngajar pemilu, saya ngajar tentang partai politik, saya ngajar tentang voting behavior, perilaku pemilih. Mahasiswa itu kalau nanya kan dalam tanda kutip, bikin kita itu terenyuh. Untuk apa lagi Pak Adi belajar politik kalau begini modelnya? Ngomong teori-teori yang cukup kuat, cukup solid, tentang rekrutmen partai, kaderisasi partai, tolak politik uang, anti politik dinasti. Tapi dalam praktiknya bagi elit itu nggak ada gunanya. Bingung juga kita menjawabnya ini Bang. Sudah canggih-canggih kutip-kutip teori kan, perbandingan di berbagai tempat,
Tanya begitu mahasiswa, Ah, ya kita bilangnya inilah indahnya kita hidup. ah, Sekalipun di luar sana praktek politik tidak sesuai dengan norma yang kita pelajari, minimal apa yang kita pelajari ini sebagai modal untuk masuk surga lah. Atau kita bisa juga kita bilang gini, jangankan ilmu politik, Al-Quran pun tidak sesuai isinya dengan prakteknya. Dengan prakteknya. Betul, Bang. Apalagi mahasiswa sekarang kritis-kritis. Iya. Ketika menjelaskan misalnya sejumlah fungsi partai politik, mulai dari rekrutmen, kaderisasi, pendidikan politik, mahasiswa motong. Apa pentingnya, Pak, kita belajar begini? Emang partai ada yang begini? Aduh, Iya. repot juga kita. Menjelaskan misalnya tentang sejumlah larangan dalam kampanye, termasuk soal politik uang. Memang betul, Pak, politik uang itu ditindak sebagai pelanggaran pidana pemilu. Bingung juga kita menjawabnya, Pak. Kita bilang tentang bagaimana kontur politik yang dekat dengan praktik politik dinasti misalnya, politik kekerabatan yang tidak diatur ya. Mahasiswa juga bertanya, apa masih layak, Pak? Kita diskusi saja. Kadang kita ngajar itu dalam banyak hal untuk menghibur diri juga kan. Iya, iya. Karena sesuatu hal yang menurut saya ideal, perlu disampaikan. Tapi melihat praktek politik di luar kita, memang ya terus terang Bang, kita ini ngeri-ngeri sedap lah jalan menjalankannya. Saya selalu mengatakan dulu, 2008 itu kita punya kabar baik kan, ketika tentang politik dinasti khususnya itu diatur Bang. Ya, yang tak boleh misalnya dia punya hubungan darah dan kekeluargaan. Ya, satu langkah ke atas, ke samping, ke kanan, nggak boleh maju tuh. Kalau dalam satu keluarga itu yang menjabat sebagai pejabat publik yang disebut dengan elective official, itu clear tentang pengaturan politik kekerabatan, tapi itu kemudian digugat di MK dan dibatalkan. Nah, sejak saat itulah kemudian praktik politik kekerabatan menjadi perdebatan. Jadilah para istri, anak, ya, menantu semua menjabat menjadi Ya, pejabat publik ya. ya wajar kalau kemudian para aktivis menyebut ya pejabat publik kita itu memang ya politik kekeluargaan isinya. Kan ada juga yang terpilih jadi anggota dewan, ada yang suami istri, ada adik dan kakak misalnya kan dan Iya, seterusnya. iya, iya. Ya memang Jadi, secara demokrasi ini nggak masalah, Bang. ya. Toh semua didapatkan secara kompetitif ya. Tapi memang harus ada aturan yang kemudian membuat rasa keadilan publik itu bisa terjaga. Kan di situ kan perdebatannya. Itu yang ramai ya. Saya dari dulu menyarankan kalau nanti ada revisi undang-undang pemilu, boleh juga ini kawan-kawan DPR dan pemerintah perlu tidak gitu membahas lagi tentang urgensi, membahas tentang politik dinasti, politik kekeluargaan dan seterusnya, sehingga publik tak lagi gaduh. Orang juga bicara tentang etika. Kan kalau kita belajar ilmu politik kan ada etika politik, Bang. Kalau Abang belajar hukum kan ada etika hukum. Semua kehidupan kita ini menyangkut batas-batas etik tertentu dan itu yang menjadi moral hazard ya. Di mana potret kepemimpinan dan kehidupan dalam sebuah bangsa dan negara itu bisa dipegang. Kalau semuanya ini diterabas, ditiadakan, ya Iya, iya. wassalam sudah. Iya. Wassalam sudah. Saya pesimis kalau kita mengharapkan perubahan-perubahan ini kepada DPR. Karena di DPR kan praktek itu berjalan. Bagaimana mereka mau mengubah dirinya sendiri kan nggak mungkin. Merugikan dirinya kan. Nah oleh karena itu saya nggak tahu apa mungkin upaya ini dilakukan lewat judicial review lagi ke MK ya. Kemudian ini harus dirubah dikembalikan kepada yang konsep yang lama gitu loh. Mungkin tidak juga sepenuhnya bisa jalan, tapi paling tidak orang ada pedoman, ya kan? Kalau sekarang kan memang dibolehkan, seperti misalnya tadi mau melegalkan politik uang, money politik. Sebenarnya sekarang kan orang walaupun money politik itu berjalan, tapi kan tidak terang-terangan. Loh, kalau nanti dihalalkan repot ini. Dan biaya untuk anggota DPR menjadi anggota DPR itu atau bupati wali kota, gubernur, waduh, bisa berlipat-lipat ganda itu Ya, besarnya, ya kan? emang. Karena legal kan? Jadi presiden, jadi anggota dewan, Iya. berlipat ganda. Apalagi misalnya laporan keuangan dana kampanye yang dilaporkan partai atau calon, itu kan kelihatan pura-pura miskin dan pura-pura tak punya uang, Bang. Iya. Cuman sejumlah berapa miliar. Padahal kalau pilpres misalnya, terkesan tidak rasional. Karena misalnya kalau kita melihat jumlah TPS di seluruh Indonesia itu kan 823.000, Bang.
itu kalau setiap satu saksi di TPS 500.000 aja, itu hampir 500 triliun 500 M kebutuhannya untuk saksi. Jadi kalau kita bicara pilpres misalnya, biaya saksi saja itu bisa 500 M. Saksi Belum doang, belum yang lain. belum lagi Artinya apa? Kalau laporan keuangan, kompetisi dalam pilpres, itu ya nggak sampai 500 M, rasa-rasanya gimana cara menghitungnya? Atau mungkin ya, saksi-saksi di daerah atau di setiap TPS yang jumlahnya kurang lebih sekitar 823.000 itu, lillahi ta'ala nggak dikasih apa-apa, mungkin nggak gratis. mungkin, nggak mungkin. Saya kan pernah itu berteriak orang, Hah? berteriak lah. Coba abang hitung deh, saksi di TPS di seluruh Indonesia 823.000. Oke ya kan? Kalau setiap saksi aja 500.000 bang, Itu kalau satu orang. itu satu orang saksinya. Itu kurang lebih sekitar ya 500 M. Kalau Ya, setiap saksi di setiap TPS itu 1 juta, itu kurang lebih berapa itu? Udah 1 triliun buat saksi aja, Pak. ya. Satu itu belum lagi biaya sewa pesawat, uang kampanye berapa itu? Mau nyindir itu, Bang. Iya dong. Private jet gitu Private kemana-mana. jet coba. Iya, kampanye Mana ada presiden yang nggak naik private jet? iya, kampanye media, Mm-mm. kemudian kampanye darat. Waduh. Jadi memang terlalu besar ya. Kalau Abang lihat deh laporan keuangan masing-masing paslon ataupun partai ataupun caleg gitu, emang cenderung nggak rasional. Tapi itulah kemudian makanya dalam studi-studi kepemiluan itu soal biaya kampanye itu juga dibahas. Mm-mm. Nah, bagi saya sih sebenarnya kalau kita kembali pada diskusi kita di awal ya, ya kita tentu berharap ya dengan presiden yang baru, wakil presiden yang baru, DPR yang baru, Mm. ya muncullah gitu ya Ya. kepercayaan publik bahwa 5 tahun yang akan datang, politik kita ini akan melahirkan begitu banyak kebaikan-kebaikan yang sesuai dengan ekspektasi kita. Mm-mm. Bukan ya lah ya mutu walayah ya. Mm-mm. Orang juga akan menganggap ya setiap pemilu hanya ganti orang kok. Mm-mm. Tapi kondisi dan keadaan kita nggak berubah secara signifikan. Pertumbuhan ekonomi seakan-akan mandek, nggak bisa naik gitu ya. Mm. Pengangguran dan kemiskinan tidak bisa dikurangi. Biaya-biaya kehidupan naik secara signifikan. Itu kan Bang. Iya, iya. Kesehatan, belakangan nih ramai tentang pendidikan yang mahal kan. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau itu tidak bisa ditanggulangi, saya khawatir publik itu hopeless sebenarnya. Hopeless dalam arti bahwa ya bahwa berpolitik ini nggak ada harapan Mm. akan menjadi instrumen untuk memperbaiki kehidupan kita di masa yang akan datang. Ya, sebenarnya kan kelas menengah ke atas saja ini yang sekarang ini yang masih bicara punya harapan besar terhadap Prabowo ya. Kalau rakyat ini kan begitu-gitu aja nggak berubah. Presiden berganti, Pak DPR berganti, wali kota, bupati, gubernur berganti. Kita bertahun-tahun kalau datang ke satu tempat, beberapa tempat ya nasibnya seperti itu aja. Tidak terjangkau. Makanya ini saya ingat kata Sidney Hook ya. Hmm? Sidney Hook itu kan, Oh, Insigne Ho. kan dia mengatakan demokrasi itu seperti satu meja makan aja. Jadi yang yang bisa diperhatikan itu yang ada di meja makan ini. Di luar meja makan itu tidak sempat diperhatikan. Nah, itulah bahayanya rakyat-rakyat di desa itu, ya, itu tidak terjangkau oleh demokrasi ini, oleh sistem ini. Akhirnya mereka tetap aja kehidupannya seperti itu, tidak ada yang berubah. Dulu anaknya nggak pakai baju, sekarang nggak pakai baju juga, ya kan? Kalaupun ada baju celana tuh seadanya, sekolah nggak pakai sepatu, nyebrang sekolah nyebrang kali, ya kan? Nah ini maksud saya bahwa memang kepedulian ya, kepedulian secara real kepada rakyat yang sesungguhnya ini memang masih kurang. Jadi demokrasi kita ini masih poles sana poles sini, tetapi tidak pernah mewujudkan kesejahteraan yang sesungguhnya kepada rakyat. Itu Bung Andi. Ya, kalau itu saya setuju ya. Abang mungkin belakangan mendengar begitu banyak warung-warung kelontong Madura itu merajalela di Jakarta dan sekitarnya. Itu juga efek dari bagaimana proses suksesi kepemimpinan itu tidak mampu mengubah kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat secara umum. Iya. Orang Madura itu kalau mau jujur nggak mau lah Bang merantau jauh-jauh. Iya. Dulu kan mereka kerjanya di Mekah ya, jadi TKI, ke Malaysia dan di tempat yang lain. Tapi kan pulang-pulang bukan hanya tak dapat untung gitu ya, tapi justru pelakukan tidak manusiawi. Akhirnya mereka merantau ya di Indonesia, kemana? Jakarta dan sekitarnya. Salah satu yang paling mungkin bisa diakses memperbaiki kehidupan warung kelontong 24 jam. Iya.
Mereka nggak mau lah Bang buka warung kelontong 24 jam. Iyalah. Resikonya besar. Mm-mm. Keamanan, kadang ada pembegalan, belum lagi resiko kesehatan. Iya, iya. Mana ada orang sehat Bang kalau sepanjang hidupnya dia jaga warung 24 jam. Itu kan menunjukkan betapa memang pembangunan itu tidak menyentuh desa. Kita apresiasi ketika dana desa itu mengalir ya, Mm. yang jumlahnya miliaran, tapi kan itu tidak ada effort yang bisa Iya. diukur sebagai bagian dari untuk membangun desa. Nah, ke depan saya kira memang membangun Indonesia itu bukan hanya dari kota, tapi dari Dari desa. desa. Ini yang mestinya harus dipikirkan. Saya orang desa, paham Iya, betul. iya, iya. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan di kampung saya itu sama seperti 24 tahun yang lalu. Mm-mm. Abang kalau datang ke Madura, di kampung saya di Sumeneb di ujung sana, cari rumah sakit yang rata-rata lengkap gitu ya. Yang recommended susah, Bang. Mm-mm. Kalau sakitnya agak serius harus ke Surabaya, Bang. Itu 5 jam perjalanan darat. Mm-mm. Gimana kita mau bicara bahwa pembangunan kita ini sudah terdistributif? Madura itu di Jawa loh, Bang. Belum lagi di tempat-tempat yang lain di luar Ya Jawa. di Aceh saja kadang-kadang itu orang harus tidak, karena peralatan tidak lengkap, ya kan orang harus ke Medan. Iya kan jauh, Bang. Nah, kadang-kadang Medan juga nggak kurang lengkap, dia mereka ke Pineng, Malaysia kan, gitu. Ya itulah yang saya kira tentu saja ini kan sebentar lagi beberapa bulan ke depan kan sudah mulai ada pelantikan ya. Hmm. Presiden dan wakil presiden yang baru, anggota dewan yang juga yang baru, tentu harapan terbesarnya Hmm. kita ini keluar dari kehidupan-kehidupan yang menurut saya ini kayak berjalan di tempat aja, Pak. Ya Kita mungkin berharap ekonomi tumbuh ya. ya, kemiskinan, pengangguran bisa diselesaikan. Kalau pada masa masih ada LP3S dulu ya, lembaga studi seperti LP3S, kemudian lembaga studi pembangunan, terus Bina Desa, kan banyak itu. Lembaga-lembaga itu yang memang mencoba mengangkat kehidupan rakyat desa Mm-mm. dan kemudian mereka ingin mengajak semua pihak itu untuk memperhatikan kehidupan masyarakat desa. Dan daerah-daerah selam itu kan banyak sekali. Nah ini ya kita populerkan lagi lah pikiran-pikiran seperti Schumacher dulu kan. Small is beautiful, Iya, ya kan? iya. Berangkat dari yang kecil tapi bisa membangun. Sebenarnya di Bangladesh itu tokoh Bangladesh itu sudah membuktikan itu kan, yang mau buka mulai dari perbankan segala Siapa? macam. Mahmud Yunus. Ya, Iya, yang Grameen Bank ya. ya. Dan kita lihat sekarang tekstil Bangladesh itu menembus pasar internasional. Hmm. Kita udah ketinggalan. Nah, karena apa? Karena pemerintahnya itu terlibat. Tidak cukup datang gunting pita. Gunting pita, lihat kiri kanan, tetapi prosesnya tidak diikuti. Bagaimana dari awal sampai akhir bahwa hasil kerja-kerja rakyat ini yang kita sebut dengan UKM dan UMKM ini mendapat perhatian secara serius. Nah ini disinilah kalau Prabowo nanti memimpin Indonesia ini dengan gaya-gaya elitis lagi, ya kan, kesuksesan pembangunan hanya dilihat dari hal-hal yang mercusuar, proyek-proyek besar mercusuar, tetapi kehidupan rakyat tidak tertolong, tidak berubah. Ya ini sama aja, masa dia mau 2 periode nanti? Cukup 1 periode aja lah, menurut saya ya. Ya karena begini, karena kita mengacu pada kecenderungan hasil pemilu yang cenderung ingin merangkul pihak-pihak yang kalah. Ini kan dikritik oleh rakyat ya. Bolehlah misalnya berkoalisi, ditoleransi. Ya tapi memang ukurannya satu, Bang. Setelah semua kesepakatan politik, kerjasama politik ini selesai antara elit yang kalah dan menang berkongsi dalam satu kolam koalisi, jaminannya bahwa persoalan kebangsaan kita selesai. Ya, Itu aja. ya, jangan sampai terbengkalai lagi. Kalau tidak selesai ya memang pemilu ini hanya untuk elit. Untuk rakyat itu cuma 1 hari, Bang. Tanggal 14 Februari ketika ke TPS. Selebihnya demokrasi itu pesta elit. Ya. Saya dalam konteks itu oke. Jangan sampai merangkul begitu banyak pihak-pihak yang kalah. Tapi persoalan kebangsaan kita nggak selesai. UMKM tentang pertanian. Saya kan kebetulan petani ya. Meski banyak kawan kita menganggap saya ini sering pencitraan kalau lagi pulang kampung kan. Saya ini petani, Bang. Saya masih paseh tanam tembakau, paseh tanam jagung, paseh tanam padi. Yang saya nggak habis pikir kadang soal kita nih impor beras misalnya ya. Sebenarnya resource kita, tanah kita tuh banyak kalau diseriusi. Tapi kan problem petani dari dulu ya. Satu, kalau mau musim panen,
Pupuk itu langka. Sekalinya ada, mahal. Dan harus beli di tengkulak dengan harga yang selangit. Dan kalau musim panen, harga gabah ataupun padi itu terjun bebas, Bang. Sekintal yang mestinya harganya 1 juta itu bisa 700.000. Itu kan negara dalam konteks itu mesti hadir. Gimana orang bisa menikmati hidupnya sebagai petani kalau support negara nggak ada? Pupuk langka, hasil panennya nggak ada yang pikirkan. Termasuk misalnya di Madura itu tembakau bagus, Bang. Kualitasnya nomor wahid lah itu. Tapi kalau habis panen, nggak ada yang mikirkan. Ya itu selama Kan ini simple aja gitu loh, Bang, sebenarnya. Bagaimana keberpihakan terkait dengan masyarakat di pedesaan. Ini salah satunya petani. Belum lagi nelayan. Belum lagi pekerja-pekerja di kebun. Itu menurut saya bahwa pembangunan ataupun bagaimana pertumbuhan ekonomi yang selalu diciptakan ini naik. Kan orang bertanya, ini yang tumbuh di mana? Di kota apa di desa? Mungkin di kota tumbuh, di desa tidak. Iya. Kan ini yang sebenarnya PR ke depan. Soal koalisi-koalisi ini harus ada impact-nya terkait dengan kehidupan ini. Pemerataan pembangunan kan dari dulu sebenarnya masa Orde Baru sudah diproklamirkan, sudah dicetuskan kan. Tapi kan memang tidak pernah terwujud. Karena masih dalam bentuk slogan. Nah, jadi menurut saya satu hal aja, memang kalau kita bicara serius, pemerintah serius enggak? Yang serius itu cuma presiden. Ya, betul loh. Yang serius itu hanya presiden, menteri-menterinya habis itu lupa. Bicara dia ngolah-ngolah proyek-proyek lagi yang ada di kementerian dia. Udah apa yang dilakukan oleh presiden itu datang ke daerah, kemudian mengharapkan ada perubahan, itu nggak terjadi. Makanya kita kan mengharapkan Prabowo ini sebagai presiden ini betul-betul memilih menterinya tuh yang betul-betul mau kerja untuk rakyat, bukan untuk proyek. Betul. Itu yang kita harapkan. Harus steril lah ya. Steril. Kalau untuk proyek ini kan bahaya ini. Termasuk koalisi-koalisinya kan harus dipastikan bekerja untuk rakyat. Untuk rakyat gitu loh. Nah ini kan memang susah ya. Ya kita sebenarnya mau marah tapi nggak bisa ya. Nggak boleh marah, Bang. Nggak boleh marah. Nggak boleh marah. Kita coba pendekatan spiritual lah, ya kan? Itu. Kita coba dengan pendekatan mistik. Jangan klinik. Beda klinik sama mistik itu. Kalau saya membaca Prabowo itu punya segala-galanya untuk membuat bangsa ini bisa jauh lebih maju. Kompetitif bahkan di level internasional. Prabowo itu ningrat secara politik, ketua umum partai, dukungan politiknya besar ya. Jaringan politik nasional dan internasionalnya luar biasa, Pak. Jadi kemudian, Prabowo ini sangat powerful betul menurut saya. Kualitas kepemimpinan juga oke. Kalau saya lihat kan pengetahuannya juga oke gitu loh. Betul. Nah, jadi dia lengkap ini ya. Agak ya tidak lengkap. Jangan kita bandingkan dengan Bung Karno ya. Atau katakanlah dengan Soeharto begitu. Tapi kalau kita bandingkan dengan rata-rata presiden yang lain, dia ini cukup lengkap gitu loh. Nah, sehingga kita mengharapkan ada hal-hal yang baru yang bisa dia lakukan, sehingga dengan standarnya apa, pedomannya apa, tolok ukurnya apa, ya itu tadi, nasib rakyat ini berubah. Bagaimana orang Madura yang sekarang sudah berduyun-duyun jual kelontong, pakaian kelontong itu bisa mereka berubah kan gitu. Nah, jadi kalau negara maju yang kita mau jadikan contoh mengatasi kemiskinan itu Cina. Jinping itu sangat berhasil dianggap untuk mengatasi kemiskinan di negaranya. Ya kan? Walaupun dia negara komunis. Ya, dalam hal itu saya setuju. Mungkin perdebatan kita memang jangan lagi terlampau ideologis ya di negara ini. Ideologis dalam arti kan kita tidak lagi berdebat warna kucing itu apa, Pak. Iya. Yang penting kucing itu bisa nangkap tikus. Siapapun yang menjadi pemimpin di negara ini, warna politiknya apa, partainya apa, udahlah. Selesaikan itu. Betul. Yang penting bagaimana problem kebangsaan kita selesai. Yang paling ditunggu kan bagaimana di bidang ekonomi, Bang.
pertumbuhan itu bukan hanya di sana, tapi di sini kata orang desa itu. Kalau di kota-kota itu banyak proyek-proyek yang fantastis bisa selesai, bisa menumbuhkan kanan kini prospek ekonomi. Iya. Kenapa di daerah-daerah tidak bisa dilakukan? Kan itu penting. Makanya ini sebenarnya adalah satu potret. Kalau ini bisa dilakukan, desa-desa berkembang, daerah berkembang, waduh, udahlah. Kita ini cukup kompetitif, Pak. Minimal kita secara Iya. perlahan mengurangi ketergantungan dengan pihak luar. Minimal tak lagi impor beras misalnya. Itu kan Iya. menarik, Pak. Nah gini, Bung Adi, tadi kan saya baru menjelaskan Cina. Satu sisi negara yang kena sanksi 46 tahun seperti Iran. Iya, iya, Sekarang iya. mereka ekspor gandum. Ya, mereka daya tahannya luar biasa. Kalau Mas Adi ke sana, Mas Adi mau lihat Ferrari di Teheran tuh ada. Showroom Ferrari ada, showroom BMW ada, showroom Mercy ada, segala macam showroom mobil-mobil mewah ada. Artinya ekonomi rakyat di sana itu cukup meningkat. Oh, itu Abang kemarin studi banding ke Iran untuk lihat showroom-showroom mobil mewah itu ya? Bukan, saya sambil lewat. Tetapi kalau kita lihat, saya melihat kalau di Indonesia ini jalan macet karena jalannya sempit. Hmm. Di Iran itu jalannya besar-besar, 8 jalur tapi macet karena mobilnya yang banyak. Artinya apa? Kalau mobilnya banyak, jalan lebar, memang ekonomi rakyatnya berkembang, mampu beli mobil. Nah, itu kalau kita ukuran dari segi kehidupan ya. Kan kalau kita ke desa-desa itu terang sekali. Karena listrik murah, gas murah, Rp10.000 nggak ada artinya. Kalau kita di sini tiap bulan naik harga listrik, Nggak iya kan? bilang-bilang lagi Nggak naiknya. bilang-bilang, makin menjerit rakyatnya. Nah, jadi maksud saya kita mencontoh itu. Kalau mencontoh negara yang sudah maju Cina, kalau negara yang kena sanksi, Tapi yang maju. mereka bisa bertahan 46 tahun dan maju, bisa nuklir, bikin pesawat, bikin kapal selam, semuanya. Itu kita contoh Iran. Bagaimana negara yang diembargo tidak boleh mengimpor, tapi mereka membangun pertaniannya, teknologinya, sehingga mereka tidak perlu impor. Ya, tidak perlu impor. Dan mereka bisa dengan berbagai cara mengekspor minyaknya, walaupun kena sanksi. Nah, Iya, jadi iya. kita itu kan harus keluar, harus mencontoh negara-negara yang sudah melakukan satu terobosan-terobosan untuk rakyatnya, sehingga rakyatnya itu bisa berkembang gitu loh. Enggak, yang saya khawatirkan itu pemangku-pemangku kepentingan di negara ini, elit-elit di negara ini, bukan nggak tahu yang begitu-begitu, Bang. Saya kira sudah paham dan hatam ya. Iya, iya. Tapi ini kan soal political will aja, mau nggak itu Iya. aja. Mereka ini orang top semua, Bang. Sekolahnya bagus, konsultannya banyak gitu ya. Ilmuwan-ilmuwan di sekelilingnya banyak, ngasih supply data, informasi. Problemnya mau tidak kita mau mengubah itu Iya, aja, Bang. iya, ini Artinya apa? Jangan pernah berpikir instan. Harus mulai ada sesuatu yang kompetitifness yang harus dipikirkan. Nah, Kan ini yang nggak ada. orang seperti itulah yang jangan dipakai menjadi menteri. Betul. Iya kan? Betul. Jangan dipakai. Dia tahu tapi tidak dia lakukan. Makanya kalau bagi saya ya partai-partai, elit-elit ya, kalangan profesional, kapasitas dan kompetensinya luar biasa. Udah banyak kok yang sekolah-sekolah di luar PhD dan profesornya kan top lah riset-risetnya. Cuman ini saja sekarang kuncinya mau tidak elit mau mengubah supaya kita ini kan tidak terjebak dalam middle income trap itu loh, Bang. Begini-begini saja hidup kita Ya itu. makanya background. Apakah para Ini- menteri kemudian eksekutif-eksekutif itu nggak punya pengetahuan? Studi komparasi dengan negara-negara lain, hakul yakin hatam mereka, Bang. Makanya begini Bung Adi, mencari menteri itu nanti seleksinya bukan hanya tes kesehatan, tes jiwanya. Ini kan tes kesehatan di RSPAD kan, jiwanya dites nggak? Concernnya dia di mana nih? Perlu dicek. Oh, ini orang memang fisiknya sehat, tetapi ketika jiwanya dicek, wah ini ada kacau, rusak ini, Kacau ya. ya kan? Ya kalau mau jujur sebenarnya, bangsa ini kan tidak kekurangan orang pintar dan orang hebat. Iya. Semua sektor, dari mulai yang ahli teknologi sama ahli agama, kalau tak ada kemampuan, kita bantulah, kita sodorkan nama-namanya. Iya. Orang pintar hebat, orang top hebat, banyak di negara ini. Oke, pilihlah menteri terbaik, dari manapun, dari partai ataupun profesional. Tapi yang paling penting adalah mau tidak memperbaiki keadaan, kan itu saja, Bang. Satu-satu aja lah, ya. Makanya kan demokrasi seperti Sydney Hook, jangan dilihat dari satu meja makan. Ini teman anak saya, ini teman adik saya, ini teman saudara saya, ini ponakan, ini. Akhirnya kan meja-meja itu aja. Ya ini satu koalisi. Padahal di luar itu kan
banyak yang pantas dan mau bekerja serius Ya, ya. dalam pemerintahan, ya kan gitu. Ya, negara ini memang negara besar dari segi populasi, Mm-mm. tapi dari segi peran dan kontribusi, sorry itu saya harus kita akui, kalah taring gitu Bang dengan negara lain. Dari Ya, dulu misalnya bola kita nih kan ya segitu-gitu aja lah gitu ya, ya, kan. ya. Masa iya tak ada orang satupun yang jago main seperti Ronaldo, Lionel Messi gitu ya kan. Dan tidak harus pusing-pusing naturalisasi. Mm-mm. Kalau memang serius ini difikirkan bagaimana Aduh. industri persepak bolaan gitu ya. Dan di bidang yang lain, volley, kemudian basket dan semacamnya. Itu satu aspek. Jangan ngomong petani lah gitu. Emang kan nyaris tidak terlampau diseriusi kan. Mm-mm. Dan inilah yang saya kira memang ke depan bagaimana di semua sektor dan kehidupan. Siapapun menterinya nanti yang diangkat. Cuman satu kok, nggak mau mengubah itu doang sih Bang. Iya, jadi itulah saya katakan tadi, kita tidak mau mulai dari bawah. Kalau para petinggi-petinggi bola kita datang ke luar negeri cuman lihat Inter Milan, AC Milan, apalagi itu. Kalau datang ke Belanda lihat Ajax, kalau datang ke Jerman lihat Bayern Munchen, ya kan? Terus kalau dia ke Madrid Inggris, segala macam ke Inggris, MU, City, United City. lihatlah bagaimana mereka proses dari kaki ayam itu, dari Hmm, anak-anak itu diproses menjadi pemain bola. Itu kan ya. sangat serius. Kompetisinya dibikin sehat, dibikin Iya. banyak. Jadi bermain bola itu ada harapan. Kalau kita di Indonesia tidak ada kompetisi, yang ada turnamen. Iya, Apa itu bedanya kompetisi dan turnamen? lain. Kalau kompetisi itu kan dari kampung ke kampung kompetisi gitu. Hmm, Kalau turnamen kan rebut piala si A, rebut piala si bupati. Muncul tiba-tiba klub itu kadang-kadang ya, mendadak. ya. Dan memang olahraga kan sudah cenderung jadi industri dan menjadi ajang politik jadinya Bang gitu Iya, ya. iya. Kita kan masuk semifinal kemarin, untung ada Sintayong ya. Kalau nggak ada Sintayong, tepuruk-tepuruk lagi kita ini. Tapi ya begitulah Bang, kalau lagi di atas kan tim bola kita kan, wede, semua politisi merasa paling berkiprah di negara ini kan. Tapi giliran tak lolos kalah pada hilang semua kan. Tapi Ya, itu saja sih Bang menurut saya. Makanya iya, ya. ide-ide yang muncul ke permukaan ya setelah Mm-mm. Prabowo dan Gibran ditetapkan sebagai pemenang Pilpres tentang presidensial club, soal kemungkinan koalisi gemuk. Oke lah kita tak lagi perlu memperdebatkan ya. Mm-mm. Yang paling penting adalah uji materi bahwa apapun yang dilakukan demi rekonsiliasi bangsa dan negara ini bisa mengatasi persoalan-persoalan serius kita. Udah itu aja sih menurut saya. Ya, Kuncinya di situ. Mau tidak. Ini bukan soal mampu dan tidak mampu lagi. Mau apa enggak? mau atau enggak? Mau dan tidak. Itu Iya, saja sih iya. Bang. Kalau presidensial club itu kan sederhana. Supaya mantan-mantan presiden ini ya kelihatan akur. Kelihatan kerjasama. Mm-mm. Kelihatan guyup. Ngasih support, ngasih info kepada presiden yang sedang menjabat. Kan Mm-mm. itu aja Bang. Mm-mm. Inilah yang saya kira menjadi modal sosial, modal kapital Iya, yang bisa dikapitalisasi. Bahwa kalau semua pihak sudah dirangkul, sudah bergandengan, apalagi yang tidak bisa kita lakukan, kan itu aja iya, judulnya. iya, iya. Kalau sudah semua pihak dirangkul, kekuatan dirangkul, yang kalah pun diajak berkoalisi, tapi tak mampu mengubah keadaan, ya sama saja dengan bohong ini judulnya. Itu yang disebut dengan politik bagi-bagi kekuasaan. Mm. Rakyatlah ketawa-ketawa, rakyatlah mencibir-mencibir jadinya. Mm. Kalau rangkul-merangkul semua pihak juga diajak berkoalisi, secara perlahan ekonomi kita bangkit, ya kan? Pendidikan kita tak lagi mahal, Mm. petani dipikirkan, UMKM juga dipikirkan secara serius. Rakyat juga tidak terlampau peduli. Jangankan koalisi ngajak 2 atau 3 partai yang kalah, semua partai kau ajak semuanya, itu udah cocok barang. Iya, iya, Kan iya. itu aja judulnya. Yang penting kami ini selamat. Ah, itu aja. Nah, jadi satu lagi nih, mungkin ya kita eh, sebelum kita akhiri, ini kan kalau kita lihat pertarungan di PDIP ini kan belum selesai. Ya, artinya kita lihat Jokowi tidak diundang ke Rakernas PDIP. Hmm. Tapi apa sih Gibran diundang nggak? Enggak. Nggak diundang juga. Ya, tetapi di lain sisi kita melihat bahwa ketika di Bali itu Puan mesra sekali dengan Prabowo dan dengan siapa? Dengan Pak Jokowi ya, Jokowi sama Mbak Puan. Mbak Ya, ya. Puan kan Terharu juga kita melihatnya, Bang. terharu. Terharu, Makanya terharu. ini
menurut Bung Adi bagaimana menilai dari teori politik ya, menilai satu sisi ditolak, satu sisi di sini mesra gitu. Saya selalu membaca politik itu dalam konteks tertentu ya. Kalau PDIP dan Jokowi konteksnya dua hal. Saya mengatakan sejak awal, setelah Jokowi merestui Gibran maju Pilpres berpasangan dengan Prabowo Subianto, ini adalah menjadi tanda di mana hubungan Jokowi dan PDIP pasti wassalam. Karena mazhab politik PDIP kan berbaris, tegak lurus. Tak boleh satupun kader-kader PDIP, siapapun kader PDIP, kader biasa ataupun yang jadi elit, itu yang bisa membantah apalagi membangkang keputusan politik partai. Oleh karena itu, restu Jokowi kepada Gibran ini kan menjadi titik awal huru-hara bagaimana hubungan politik Jokowi dan PDIP sudah tak lagi bisa diselamatkan. Jadi kalau ada event-event politik pasca Gibran maju berkompetisi dalam Pilpres ya, entah itu ulang tahun, entah itu rakernas, Jokowi tidak datang dan tidak diundang, saya nggak kaget. Karena putusnya sudah lama. Putusnya ketika Gibran sudah maju. Jadi kalau kemudian dalam rakernas yang di Jakarta, Jokowi dan Gibran nggak diundang, saya nggak kaget. Komunikasi putus itu sudah lama. Saya menyebutnya N bin wassalam. Kalau N ini kan cuman putusnya pendek, Bang. Kalau ditambah wassalam, putusnya panjang. Berpisah. Iya, berpisah. Ini sudah talak 10 ini, Pak. Kalau N ini kan cuma talak 3. Kalau ada bin wassalamnya, ini talak 10. Udah nggak ada rumus untuk mempernyatukan keduanya. Ya, jadi ini panjang ya. Panjang ceritanya. Dan agak aneh kalau ke depan masih ada orang yang masih bicara tentang bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP gitu loh ya. Atau ada orang yang selalu mengait-ngaitkan hubungan Jokowi dan PDIP. Ya sudah barang ini sudah selesai. Nggak perlu lagi dipergunjingkan. Pada level PDIP sangat kelihatan. Mereka sudah menganggap Jokowi itu bukan siapa-siapa. Pada level Pak Jokowi juga sama. PDIP juga bukan apa-apa gitu loh, Bang. Dalam konteks itulah hubungan putus ini agak sulit untuk diregangkan. Tapi memang terkait bagaimana relasi koalisional ya. Sejumlah elit PDIP gitu dengan Pak Jokowi memang beda-beda. Kalau mazhabnya Pak Hasto ini kan urusan mazhab gaspol kayaknya, Bang. Agresif, kritis dan seterusnya. Tapi kalau melihat wajah elit PDIP yang lain, ada Mbak Puan yang kelihatan cool, kalem, lebih relatif. Misalnya membuka komunikasi dengan Pak Jokowi. Ini ada kecenderungan memang bahwa di PDIP mungkin sikap politik kader dan elitnya masih ada yang tetap keras, ada yang tetap lunak ya. Kalau terkait dengan pertemuan di Bali ya, bagi saya ini kan dalam tanda kutip pertemuan yang memang suka tidak suka, nggak bisa dihindari, Bang. Sekeras apapun konflik batin antara Pak Jokowi dan Mbak Puan, panggung depannya harus kelihatan harmonis, Bang. Karena ini adalah simbolisasi kebangsaan kita. Jokowi presiden, Puan itu adalah ketua DPR. Harmonis dan mesra. Minimal panggung depannya kelihatan semacam itu. Bahwa di belakang misalnya saling mendidih, masih panas, residu Pilpres juga tidak hilang, itu lain hal. Ya walaupun di Amerika sendiri ya pada masa Donald Trump, ketua DPR-nya tuh Pelosi ya. Iya, Pelosi. Nah, itu juga beda mazhab, Pak. Ya, ini beda juga kan mazhab Ganjar dengan mazhab Prabowo. Jadi bagi saya kalau soal Jokowi dan PDIP sudah salam, sudah tamat ya. Tapi meski dalam politik kita harus menyisakan 0,0 sekian persen probability islah politik antara Jokowi dan Megawati. Abang kan juga dulu tidak pernah membayangkan Jokowi sama Prabowo itu berkoalisi, Bang. Termasuk saya itu nggak percaya tuh. Makanya kalau melihat bagaimana kombinasi hubungan antar elit, antar partai, ya harus disisakan sedikit saja kemungkinan sesuatu yang tidak mungkin terjadi bisa terjadi. Termasuk halnya membayangkan Anies berkoalisi dengan Muhaimin, PKB sama PKI itu saling rangkulan. Itu nggak ada rumusnya di saya, Bang.
Sekalipun saya mengatakan per hari ini Jokowi dan PDIP tak bisa diselamatkan, en bin wassalam, saya masih menyisakan 0,0 sekian persen. Ya. Harapan di kemudian hari itu akan terjadi. Kalau itu terjadi, haru betul kita melihatnya dari jauh ini. Ya, menurut saya kalau PDIP nanti tidak tidak dipimpin lagi oleh Mbak Mega dan sekjennya bukan Hasto, itu kemungkinan 0,1% tadi akan bisa terwujud kan gitu. Ini kan persoalannya kan, Abang ini sudah punya kesimpulan aja. loh iya kan kita lihat begitu. Yang paling sikap Bu Mega tidak bisa terima. Kemudian yang paling gaspol tadi Hasto, yang lain kan enggak. Jadi ada sih beberapa Banyak kok orang. Bang elit-elit PDIP Iyalah, yang saya kira resisten juga. Dedi Sitorus, Pak ya Jarod kan. agresif sekali kan. Ya, tapi kan itu nanti itu kan karena rencengan aja kan, bukan prinsip pribadi-pribadi gitu loh. Jadi kayaknya akan bisa merajut kembali dengan 0,1% tadi. Ya. Tapi kalau mau jujur Bang, bagi kita-kita yang melihat politik kita di Indonesia itu cair, serba berubah secara drastis, saya berharap gitu ya, suatu waktu Jokowi dan PDIP itu istilah itu kayaknya luar biasa banget gitu. Oh ya. Wah itu bisa jadi judul lagu sendiri tuh. Apalagi Jokowi bisa pimpin PDIP ya. Oh. Nah, jadi memang ya kita di Indonesia pertama harapan kita itu nggak usah ribut-ribut lah, bersatu. Iya, Ya, karena politik sekadarnya aja lah gitu, ya nggak Bang? pura-pura Bahagia. pura-pura ribut ya kan. Nah, jadi baik Bung Adi, kita persis 1 jam Waduh, luar kita biasa. ngobrol ini. Siap ya Bang, kan? terima kasih undangannya, ini mantap ini. Ya. Oke, Bung Adi, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Bang.